Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Manuel Taruklabi. Di sini saya akan mempresentasikan eh, bagaimana kita membuat dashboard menggunakan Locker Studio. Tapi sebelum kita membuat dashboardnya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk membuat dashboard di Locker Studio. Oke, mungkin yang pertama kita langsung aja kita membuka website yang bernama Event Console. Kemudian kita melakukan login. Setelah kita melakukan login, kita akan mendapatkan database name, host, port, user, password, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mendapatkan semua itu, kita membuat database. Cara membuat database-nya adalah kita mengklik database, terus kita create database, terus masukkan nama database-nya. Kalau sudah akan muncul seperti yang di gambar ini. Kemudian setelah kita membuat akun di iVent dan mendapatkan host, port, dan lain sebagainya, kita membuka uh, Heidi SQL. Eh, Tampilannya seperti ini. Kemudian setelah kita setelah kita eh, membuka Heidi SQL-nya, kemudian akan muncul seperti ini, yang dimana kita diminta untuk memasukkan host IP, host name, underscore slash IP, kemudian user, password, port. Kemudian setelah kita memasukkan host name-nya itu yang seperti yang ada di iVent yang ini, host, MySQL, Vincent, dan lain sebagainya, terus usernya, terus portnya, dan juga passwordnya. Setelah kita memasukkan semua data yang diminta, kita klik open. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini karena saya sudah login terlebih dahulu dan memasukkan database-nya, di sini saya akan memperhatikan cara buat memasukkan SQL-nya. Yang dimana kita klik kanan pada laptop kalian masing-masing, terus kita menekan load SQL file, kemudian kita memasukkan SQL yang telah kita download sebelumnya. Terus setelah kita masukkan, klik open. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nama database akan terbaca dan juga tabel-tabel apa saja yang berada di dalam database tersebut. Oke, setelah kita memasukkan database-nya, kita membuat query-query-nya. Query-query-nya itu eh, sesuai sama KPI yang telah kita eh, masukkan sebelumnya di laporan. Oke, setelah kita mengquery semua KPI-nya, kita masuk ke dalam Locker Studio-nya. Oke, selanjutnya setelah di dalam Locker Studio ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk dashboard ini akan dijelaskan oleh saya. Yaitu sebelumnya perkenalkan nama saya Oveta Rizky Pratama dengan NIM 12022220295. Oke, jadi di sini kami sudah membuat dashboard sesuai dengan KPI yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini kami sudah menentukan 6 KPI, yaitu yang eh, dapat dilihat di sini ada meningkatkan ini sampai 6. Nah, di sini kami menggunakan dua bullet chart, dua teks, dan dua gauge chart. Oke, di sini untuk teksnya itu di sini ada yang pertama di average discount, sama teksnya itu ada di eh, tabel ini. Nah, di tabel ini adalah list kota-kota dan eh, jumlah pendapatan dari setiap kota yang ada di database. Di sini bisa dilihat dan bisa di-scroll. Oke, selanjutnya di sini kami juga memasukkan penjualan per bulan di tahun 2022 itu sebagai bullet chart. Nah, di sini jika kita mengarahkan kursor ke bar yang ada di sini, itu akan menampilkan jumlahnya, yaitu seperti September itu jumlahnya 83.000 dan misal saya di sini ada April itu jumlahnya 28.000. Lalu selanjutnya di sini ada eh, gauge chart untuk total pendapatan. Di sini kami
melakukan sum dari tahun 2022 sampai ke 2023 itu untuk semuanya itu ditambah. Jadi sehingga hasil yang ditambah yang didapatkan itu sebesar 839.710. Untuk query-nya bisa dilihat di sini. Nah, di sini kita melakukan sum eh, dari kolom sales dari tabel fact sales. Lalu di sini kita juga mengekstrak dari order date-nya karena order date-nya itu string. Nah, jadi kita ekstrak dari string ke date. Nah, ini di sini ada between 2022 sampai 2023. Jadi, itu semuanya di sini dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil ini. Lalu, selanjutnya ada peningkatan penjualan di tahun 2023. Nah, di sini itu untuk totalnya itu sekitar 354.781 seperti yang bisa dilihat di sini. Dan itu eh, karena di KPI kami itu eh, yang nomor satu ini itu target penjualannya itu naik 10% per tahun. Nah, tapi karena di sini bisa dilihat di Heidi itu di 2022 itu salesnya itu 484 yang dimana kalau misalnya naik 10% itu harusnya sekitar 500 ribuan, tapi di sini malah 354 ribu. Jadi untuk KPI-nya itu tidak tercapai. Nah, lalu selanjutnya itu ada pendapatan per unit. Nah, ini tuh kita untuk nah, untuk menghitung pendapatan dari setiap unit yang dijual itu kita melakukan sum dari sales dan dibagi dengan quantity sehingga didapatkan hasilnya yaitu 64,4. Di sini kami juga menambahkan filter untuk month dan city. Nah, di sini jika kita klik month, di sini misal kita hanya ingin menampilkan di bulan Desember, Desember dan bulan Januari. Maka data yang ditampilkan di sini itu ada di bulan Desember dan Januari. Lalu selanjutnya di sini ada kami memasukkan juga filter city. Nah, misal di sini kita ingin melihat pendapatan di Philadelphia. Nah, jika kita lihat di sini kan ini loading. Nah, ketika sudah di load itu akan hanya muncul Philadelphia. Dan jika ingin dikembalikan lagi, cukup di uncheck bagian sini dan sini. Lalu ini akan kembali seperti semula. Dan di bagian city juga tinggal di uncheck, lalu akan kembali seperti semula dan bisa di scroll di sini. Oke, untuk dashboard dan query-query yang sudah kita lakukan cukup segitu dan berikut adalah analisis dari KPI yang sudah kita buat, yang dimana nomor satu itu eh, apakah pendapatannya naik 10% dari tahun lalu itu tidak tercapai karena tidak mencapai lebih 10% dan malah merugi. Lalu yang kedua itu diskon yang kita set untuk di KPI ini tidak lebih dari 15% dan ini tidak tercapai. Kenapa? Karena rata-rata diskonnya itu 16,05% dan itu melebihi dari 15%. Itu bisa dilihat di sini, average diskonnya. Lalu selanjutnya, itu ada mengetahui pendapatan total saat ini, itu dia tercapai karena berhasil dihitung dan ditampilkan, yaitu ada di total pendapatan. Lalu selanjutnya ada mengetahui kota dengan kontribusi pendapatan tertinggi. Itu bisa dilihat di sini. Nah, nah di sini untuk kita mengetahui yang tertinggi itu tertinggi dan terendah itu kita bisa menggunakan descending dan ascending. Misal di sini kita descending dari terbesar ke terkecil, yaitu yang terbesar ada New York City. Lalu yang selanjutnya itu ada memantau pendapatan pada setiap bulan di tahun 2022. Ini tercapai karena eh, semua sum dari data penjualan di setiap bulan di tahun 2022 dapat ditampilkan di sini, yaitu di bagian sini. Lalu
Yang terakhir itu ada efisiensi penjualan berdasarkan kualitas produk. Ini tidak tercapai karena eh, kami mengset untuk rata-rata pendapatan per unit itu 100, sedangkan di sini rata-rata pendapatan per unit itu didapatkan 64,4. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini